Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial pengisian SKP tahun 2025 melalui aplikasi e-Kinerja BKN. Tutorial atau video edukasi ini dibuat dalam rangka melaksanakan aktualisasi Latsar CPNS 2025 dengan judul Peningkatan Literasi Digital Pegawai dalam Pengisian SKP melalui pembuatan video edukasi interaktif di SMK Kehutanan Negeri Makassar. Di video ini, kita akan belajar secara interaktif, langkah demi langkah mulai dari cara membuat SKP, mengisi RHK, hingga mengunggah bukti dukung. Baik, mari kita mulai. Pertama-tama Bapak atau Ibu silakan ketik asndigital.bkn.go.id. Kemudian login, lalu klik masuk. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, kemudian Bapak atau Ibu bisa ketik NIP dan passwordnya masing-masing. Jika sudah, klik sign in. Kemudian harus memasukkan kode OTP yang ada di handphone masing-masing. Jika sudah, klik sign in lagi. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian Bapak atau Ibu bisa klik layanan individu ASN. Nanti kita klik lagi kinerja. Setelah itu akan muncul tampilan penilaian SKP masing-masing seperti ini. Nah, pada tahap ini kita perlu memastikan data pribadi dan data atasan kita sudah benar. Caranya dengan klik menu profile, kemudian kita cek apakah data pribadi kita sudah benar seperti NIP, instansi, nama, jabatan, kemudian tanggal lahir, TMP PNS, TMP jabatan, dan lain-lain. Jika ditemukan adanya kesalahan pada data pribadi, kita bisa klik sinkron CISN. Selanjutnya, kita akan mengecek data atasan. Apakah data atasan kita sudah sesuai? Lalu kita akan mengecek list pegawai satu unit kerja. Jika ditemukan data atasan dan list pegawai satu unit kerja yang salah atau berbeda, kita bisa menghubungi ke bagian kepegawaian. Nah, pastikan semuanya sudah benar sebelum kita beralih ke pembuatan SKP. Selanjutnya kita akan membuat atau memilih periode SKP dengan cara klik main menu SKP, lalu jika sebelumnya belum pernah membuat periode SKP di tahun 2025, klik tambah periode SKP. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita pilih periode, misalnya dari 1 Januari 2025 atau mungkin juga bisa dari 1 Juni 2025 sampai 31 Desember 2025. Kemudian kita pilih pendekatan. Saya pilih pendekatan kuantitatif karena lebih mudah diukur dan paling umum untuk digunakan. Dan juga karena di SMK Kehutanan Negeri Makassar menggunakan pendekatan kuantitatif. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Jika sudah, maka akan muncul tampilan daftar SKP seperti ini. Daftar SKP ini masih berstatus draft. Kemudian kita klik detail SKP. Setelah itu akan muncul tampilan sasaran kinerja pegawai. Sebelum kita menambahkan RHK, kita harus mengecek kembali apakah pegawai yang dinilai dan penjabat penilai kinerja, apakah datanya sudah sesuai dengan data kita dan data atasan kita. Jika data tersebut belum sesuai, maka kita bisa klik muat ulang. Jika sudah, klik tambah RHK. Silakan Bapak Ibu pilih rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Pilih RHK atasan yang sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu semua. Pastikan bahwa pimpinan atau atasan sudah membuat SKP. Karena jika atasan atau pimpinan belum membuat SKP, maka di bagian rencana hasil kerja atasan yang diintervensi tidak akan muncul seperti ini. Karena saya sebagai peranata SDM aparatur terampil, maka saya memilih layanan dukungan kepegawaian. Kemudian untuk jenis RHK, saya memilih utama.
Dan untuk rencana hasil kerja, saya akan mengisi sesuai dengan tupoksi saya, yaitu mengidentifikasi dan mengklasifikasi dalam proses cuti ASN. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya menambahkan indikator dengan cara klik tambah indikator. Kemudian di aspek ini ada aspek kualitas, aspek kuantitas, aspek waktu, dan aspek biaya. Untuk di SMK Kehutanan Negeri Makassar hanya ada 3 aspek yang akan kita pilih, yaitu kualitas, kuantitas, dan waktu. Pertama, kita akan mengisi aspek kuantitas dengan indikator dokumen proses cuti, dan targetnya akan saya isi 1 dokumen. Untuk target tersebut ini bisa tergantung Bapak Ibu masing-masing saja, bisa lebih dari 1 dokumen. Selanjutnya klik OK. Kemudian klik tambah indikator. Untuk indikator yang kedua, kita akan menambahkan aspek kualitas. Pada kolom indikator, saya akan mengetik dokumen proses cuti. Kemudian pada target, saya akan mengetik 100%. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya indikator yang ketiga, yaitu indikator aspek waktu. Pilih aspek waktu, kemudian ketik indikator proses pelaksanaan cuti. Dan targetnya akan saya isi sesuai dengan periode SKP saya. Karena ini untuk periode SKP Juni sampai Desember, maka targetnya adalah 7 bulan. Kemudian klik OK lagi. Kemudian untuk RHK kedua kita ulangi dengan cara yang sama. Dan untuk RHK yang ketiga, karena akan diisi di luar dari tupoksi jabatan saya sebagai Peranata SDM Aparatur Terampil, saya akan mengisinya sesuai dengan tupoksi saya di bagian humas, yaitu untuk rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, saya akan pilih layanan dukungan tugas teknis lainnya. Kemudian untuk jenis RHK, saya akan pilih utama. Dan di rencana hasil kerja akan saya ketik melaksanakan tugas tambahan. Jika sudah, klik OK. Kemudian tambah indikator. Untuk aspek yang pertama adalah aspek kuantitas. Indikatornya akan saya isi dokumen tugas tambahan. Dan targetnya akan saya isi 1 dokumen. Jadi ini bisa diganti ya sesuai dengan dokumen yang sudah Bapak Ibu siapkan. Bisa lebih dari 1 dokumen. Kemudian klik OK. Kemudian tambah indikator yang kedua. Klik tambah indikator. Kemudian pilih aspek kualitas dan indikatornya masih sama, yaitu dokumen tugas tambahan dengan target 100%. Jika sudah, klik OK. Kemudian kita menambahkan indikator yang ketiga, yaitu tambah indikator, kemudian pilih aspek waktu, kemudian indikatornya diketik proses pelaksanaan tugas tambahan dengan target 7 bulan. Jika sudah, klik OK. Nah, sesuai yang sudah ditampilkan pada layar, kita sudah selesai mengisi RHK dari nomor 1, 2, sampai 3. Jika Bapak Ibu masih memiliki RHK tambahan, maka bisa ditambahkan sama seperti cara yang sebelumnya. Kemudian saya juga akan menunjukkan RHK dari tenaga pendidik. Cara-caranya masih sama seperti RHK yang saya tunjukkan sebelumnya, namun yang berbeda adalah pada rencana hasil kerja dan rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Tentunya berbeda karena rencana hasil kerja itu mengikuti dari rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Karena saya memiliki atasan yang berbeda dengan tenaga pendidik, tentunya maka isi rencana hasil kerjanya juga akan berbeda. Karena sudah selesai, maka kita akan klik ajukan SKP. Jika sudah diajukan, maka status SKP akan berubah menjadi pengajuan. Dan jika dalam pengisian SKP terdapat kesalahan, maka akan muncul keterangan seperti ini. PIN 1-3 indikator waktu tolong diperbaiki. Selanjutnya hanya tinggal kita perbaiki dan kemudian kita ajukan ulang. Selanjutnya klik menu SKP. Lalu klik penilaian. Klik tambah periode penilaian. Lalu pilih periode penilaian yang akan diisi. Bisa diisi triwulan 2, triwulan 3, atau akhir tahun atau final. Setelah itu lalu klik OK.
Jika memilih triwulan 2, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik rencana aksi. Selanjutnya, klik tambah pada rencana aksi. Pada kolom rencana aksi, ketik proses cuti ASN dengan target 1 dokumen atau bisa lebih dari 1 dokumen. Kemudian kalau sudah, klik OK. Kemudian rencana aksi yang kedua adalah pengelolaan administrasi kepegawaian dengan target 1 dokumen. Kemudian klik OK. Dan rencana aksi yang ketiga adalah pelaksanaan tugas tambahan dengan target 1 dokumen juga. Kemudian klik OK. Selanjutnya, sebelum kita membuat bukti dukung pada SKP, kita harus membuat folder pada Google Drive. Caranya masuk ke Google Drive, kemudian klik New Folder. Ketik nama folder yang akan kita buat, misalnya SKP 2025 atau bukti dukung SKP 2025. Jika sudah, klik Create. Lalu masuk ke folder yang sudah kita buat, kemudian pilih New Folder. Beri nama folder tersebut sesuai dengan aksi kerja, yaitu 1. Proses cuti. Jika sudah diberi nama, kemudian kita klik File Upload untuk memilih file apa yang akan kita unggah di folder tersebut. Jika sudah terunggah, maka kita bisa mengulangi cara yang sama untuk folder kedua dan folder ketiga. Kemudian balik ke menu SKP untuk membuat bukti dukung. Klik penilaian, lalu pilih pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Setelah itu akan muncul hasil kerja seperti pada layar. Kemudian kita hanya tinggal mengisi bukti dukung dan realisasinya saja. Pertama, kita akan mengisi bukti dukung dengan cara tambah. Kemudian kita isi nama bukti dukungnya seperti nama folder yang ada pada Google Drive sebelumnya. Saya akan isi dokumen cuti. Kemudian untuk bukti dukungnya kita kembali lagi ke Google Drive. Kemudian kita copy link Google Drive tersebut dengan cara yang saya tunjukkan sebagai berikut ini. Jangan lupa mengganti pengaturan pada share di Google Drive menjadi anyone with the link. Lalu klik copy link. Jika sudah, kembali lagi ke e-kinerja. Pada bukti dukung di e-kinerja, kita tinggal menyematkan saja link yang sudah kita copy sebelumnya. Kemudian klik OK, lalu kita akan mengisi realisasi dengan cara edit. Lalu isi realisasi dengan 1 dokumen dan sumber data dengan dokumen cuti. Kemudian jika sudah, klik OK. Kemudian untuk bukti dukung kualitas, caranya masih sama, kita klik tambah. Lalu beri nama bukti dukung dokumen cuti dan kita sematkan kembali link yang sebelumnya kita copy di Google Drive. Kemudian kalau sudah, klik OK. Lalu klik edit realisasi, ketik 1 dokumen pada realisasi dan ketik dokumen cuti pada sumber data, kemudian klik OK. Untuk bukti dukung waktu, kita isi juga sama seperti cara sebelumnya dengan nama bukti dukung dokumen cuti dan kita tinggal menyematkan link yang sama dengan sebelumnya, lalu klik OK. Dan untuk realisasinya masih sama, yaitu 1 dokumen dan sumber datanya dokumen cuti. Kalau sudah, klik OK lagi. Selanjutnya, tinggal mengulangi cara yang sama untuk bukti dukung RHK kedua, menyusun rencana kerja pengelolaan administrasi kepegawaian, dan RHK ketiga, yaitu melaksanakan tugas tambahan. Jika semua bukti dukung dan realisasi sudah diisi sesuai dengan cara sebelumnya, maka pengisian bukti dukung dinyatakan sudah selesai. Demikian tutorial lengkap pengisian SKP tahun 2025 di aplikasi e-kinerja BKN. Semoga panduan ini membantu Bapak Ibu dalam mengisi SKP dengan lebih mudah, tertib, dan sesuai ketentuan. Terima kasih sudah mengikuti tutorial ini hingga selesai. Semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan profesionalisme kerja kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.